Baik, bisa kita mulai. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Komik sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya lagi full senyum ya. Sekarang lagi kita berada di akhir bulan, di mana rekeningnya baru pada terisi penuh ya. Walaupun beberapa hari lagi nanti hilang lagi, nggak apa-apa. Tapi hari ini yang jelas kita eh, bersemangat untuk kembali berkumpul bersilaturahmi. Kita bisa berdiskusi bersama di webinar series dari PT Prolabios Mitra Analitika yaitu NGOMI. Oke. Eh, saya ucapkan selamat datang bagi Sobat Ngomik yang baru pertama kali join atau hadir di webinar kali ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Sobat Ngomik yang selalu setia mengikuti agenda webinar dari kami seperti itu. Nah, buat sobat ngomik yang baru join nih, sebenarnya apa sih itu ngomik ya? Jadi eh, ngomik itu adalah sebuah wadah atau sebuah forum di mana kita itu bisa berdiskusi, eh, kita bisa sharing, bisa bertukar pengalaman mengenai teknis-teknis di seputar laboratorium mikrobiologi. Nah, diadakannya kapan nih ngomik tuh? Ngomik itu diadakannya di setiap 1 bulan sekali. Biasanya kita agendakan di akhir bulan, begitu. Eh, untuk agenda ngomik eh, episode kali ini, kita sudah memasuki episode 8 ya, tidak terasa. Gitu. Jadi kira-kira apa nih judul yang akan dibahas pada episode kali ini. Nah, saya sebelumnya akan menyampaikan juga bahwa episode kali ini juga eh, merupakan episode yang spesial seperti episode sebelumnya karena pada episode ini kita kedatangan salah satu prinsipal dari PT Prolabios Mitra Analitika yaitu dari Solus Solus Scientific ya, yang mana nanti akan membantu juga dalam menjelaskan materi di episode kali ini. Seperti itu. Ya, baik. Jadi saya akan menyampaikan agendanya pada episode kali ini. Yang pertama nanti akan ada penjelasan dan perkenalan dari prinsipal kami dari Solus Scientific. Lalu nanti akan lanjut masuk ke materinya, yaitu judulnya Immunoassay for Salmonella Detection. Seperti itu. Nah, sebelumnya kan di episode episode 4 ya. Episode 4 itu kita sebetulnya sudah membahas mengenai salmonella. Tapi pada episode itu kita membandingkan ya, compare antara metode ISO, USP, BAM, dan APA untuk pengujian salmonella. Nah, eh, berhubung ternyata ramai gitu kan, kalau biasanya kan kalau ramai lanjut part 2 gitu ya, jadi ini kita masuk ke part 2-nya nih dari pengujian salmonella gitu, kita versi advance-nya ya. Nah, selanjutnya nanti setelah sesi materi eh, seperti biasa dilanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, yang terakhir agenda yang ditunggu-tunggu yaitu kuis Kahoot berhadiah seperti itu. Oke. Oke, kita bisa langsung lanjut aja ya ke agenda yang pertama. Oke, sebelum itu juga saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan terlebih dahulu melalui eh, pesan, nanti bisa langsung di-direct ke saya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di-direct saya ya di ininya di pesannya. Ada pilihan tuh-nya ditujukan ke Syahril Ramdan. Nah, nanti akan pertanyaannya akan dibahas di sesi tanya jawab. Setelah itu untuk absensi nanti akan
di-share, untuk link absensi akan di-share menjelang berakhirnya acara gitu. Mungkin sebelum kuis ya nanti. Nah, dan biasanya suka ada yang bertanya-tanya nih ya mengenai materi, sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti akan otomatis masuk ke email, terkirimkan ke email setelah Sobat Mumik itu mengisi link absensi. Nah, untuk materi pasti akan dikirimkan di grup. Itu maksimal H+1 lah ya, bisa dikirimkan di grup. Seperti itu. Baik, bisa langsung kita mulai mengenai episode kali ini, immunoassay for salmonella detection. Please welcome Mr. Lopez. You can start your presentation from now. Hello, everyone. One question, shall I share my presentation or you share the presentation? Yes, you may share your presentation, Mr. Lopez, please. Okay. Here we go. Does everyone see my screen? Not yet, Mr. Lopez. Okay. Now? Yeah, we can see your share. Perfect. Screen. Okay, perfect. Okay, so I'm gonna try to speak as slowly as possible, just to be sure that everyone understands what I'm saying. If you need any translation, just let me know and I'll stop the presentation. So thank you very much for giving me the opportunity to make this presentation about our range of products. Before starting on Salmonella, I just wanted to highlight the fact that we have, in addition to Salmonella, other kits that are Listeria, E. coli 0157, and Listeria monocytogenes, but plus the media, of course. But this is not the topic. So the topic is that I'm going to present you the two types of kits we have for detection of Salmonella based on ELISA. The first range is I would say historical range, is a two-step Salmonella, meaning a two-step method. Traditionally, you use a first enrichment with your sample with buffer peptone water, extremely classical. The second step after 16 to 28 hours is a transfer to RVS, again, very classical microbiology. Then you boil your sample, 1 or 2 ml of this RVS, and you start the ELISA testing. For those who are familiar with ELISA, there's nothing different than classical one with our method. For those who are not very familiar with ELISA, the technology used is a sandwich method, which means that we use a plate with antibodies specific to Salmonella quoted on the plate. When you add the sample, if there is Salmonella, they will be fixed on the antibodies. Then you wash, you take a second state, which is conjugate, another antibody, which makes sandwich, that's the name of the technology. And then you wash, and then you add a substrate which change color in presence of the conjugate. And it turns from transparent to blue. And then you stop with a little acidic solution and it turns yellow. Extremely simple. All our kits are based on the same. And if you see here on the picture, on the step 4, you see green, red, and whitish well. Those are the controls. Every single test must have control to be sure that the test has been proceeded normally. It is not the case of all the technologies existing. For us, it's vital to be sure that when you run a test, you have to be sure that the test was done correctly. So it's a positive control, a negative control, and a blank. But except from this, so very few technical information. If you need more, don't hesitate to ask me a question after the presentation. But this is the workflow. It's very similar to the beginning of ISO or BAM method. The range, that's the second beauty of our range. As you can see, whatever the type of food is, environmental also,
the process is always the same. There is no question mark on, oh, this type of product, shall I do differently or not? It's always the same. The only difference is you can go a little bit faster with the food, 16 hours minimum, compared to environmental, more complex samples, so it's 18 hours. But technically, you have results in 2 days. As you can see, from 41, let's say 39 to 49 hours. Those are the two validations we have. Those are the biggest one, I would say. We have other ones, but those are the main one. We got ISO 16140/2 with the name broad range of food, which means if you want to use this one, that you can use with this kit any type of food. We have been approved specifically for composite, ready to eat, ready to reheat, ready to cook, seasoned, smoked product, meat product, dairy product, egg product, seafood, vegetable, feed product, and environmental samples. But you can test any other type of food. The only recommendation is just ask to be sure that those kind of products have no side effect, like high fat content and things like this. But we tested virtually all the samples. And you got AOAC PTM, performance tested method, with several products that are similar, but this is for AOAC. So we have for all the kits both validation, ISO 16140/2 and AOAC. I hope it's clear until now. And here it's not going to change that much. The Solus One Salmonella is exactly the same process, but, well, oops. In order to go faster, we developed internally new technologies for coating for the antibodies. We improved the conjugation and purification. We do everything ourselves, so we do not buy antibodies. Everything is from us. And we have boosted the enrichment, which means that we're able for Salmonella to go with one step incubation, which is buffer peptone water plus a supplement to boost. And as you can see, it's 16 hours to 26 hours. And then after that, you boil, and exactly the same process. We decided to have those two different ones in order to match any kind of need you may have. If you want to go faster and you need the next day, you can have one. If you are not that in a hurry and the price is more important than saving a day, because as you can imagine, this next day solution is a bit more expensive than the 2-day solution. So it's really a balance. The beauty of this is that the two kits have virtually the same detection limit, sensitivity and specificity, which is 10 to the 3 or 1 CFU colony forming unit at the beginning of the testing. So we're virtually as specific and as sensitive as molecular biology. And since we have validations, I'll just show the validations first. We have those validations that proves that we can do the same. And if you see here for 16140, it's the same. It's broad range of food. We can test everything with this kit. And you see here, it's even better because AOAC, we got performance tested, but also official method, which means that this can be used for official reasons. And as for the, I will say, the process, since we're next day, it's a bit more dense regarding the type of enrichment. As you can see, it's always buffer peptone water plus supplement, except for herb and spices and confectionery, because chocolate and very, very stressed bacteria can be found in herb and spices. The matrix are extremely complex. So we had to use, instead of buffer peptone water, modified buffer peptone water. And we're actually working on harmonize all of this, meaning you will have only one supplemented buffer peptone water for virtually all the samples and only one process for pet food, herbs, cinnamon, confectionery, every complex chocolate, every complex method. But virtually you have, I mean, it's not that complex. In fact, you got two groups, the classical food, and as soon as it's spice or chocolate,
you change the method with the modified buffer peptone water. To summarize, what we offer is either 1-day solution or 2-day solution with exactly the same process. The only difference is that you make 2 enrichment instead of 1, so it's 2 days, or you make 1-step enrichment and it's next day. And the beauty of this standardization is that it makes your life simpler. Just because we offer in parallel to make things even more simple, we offer a system from Dynex called the DS2. This automation is not from PerkinElmer. We buy it from Dynex, an American company. And the main reason is that this is probably the most robust automation you can find worldwide. It's extremely robust. And you can run 2 plates at the same time, meaning that you can run from 10 samples, 15 samples per day, up to 2 plates, full 2 plates. So it's 93 times 2, 186 samples. So this gives you this kind of flexibility. You can really use the machine in any case. And the second beauty is, as you can see, you can use Solus, Salmonella, of course, Listeria mono, but also any kind of ELISA you want to use. Could be allergens, could be any enzymatic assay, mycotoxins, antibiotics, whatever you want, because we kept the system open. It means that for a lab, running different type of samples or running even different analysis, you don't need to have one machine for mycotoxins, one machine for allergens, one machine for meat speciation, one machine for antibiotics. It's the same machine. It's a central platform and it does everything. We can, even if it's not kits coming from us, you can use any kits. A lot of our customers are using Romer or Air Bioform kits on this platform. There's absolutely no problem. Our full idea is not to block you and be obliged to use only our kits. We want to be flexible. We want to have things that are matching your needs. The system can be connected, of course, obviously to a computer. It can be even your internal computer. You don't need to buy it from us. We can install the software. The system can import and export through LIMS. So you don't even need to write down anything. If you got a LIMS system, you can transfer your work list and export the work list or the results. The system's got a barcode reader, which means that you can also, if you don't want to transfer, you can just put the barcodes and the system will recognize and create your work list. So you can see here on this picture, it's the barcode reader. So yes, I know this presentation is about Salmonella, but we believe that it's not just about having a test which is working. For us, our philosophy is to say we try to provide not only a test, but a full solution based on lab needs. If you wish not to use an automation, no problem. You can do it manually. You just need a washer and a reader. That's extremely simple. Then if you want to have a real advantage, it's the solution of the kits. Again, flexibility, 1 day or 2 days, you decide. And then you can use other kits with the same system, fully automated. I've been a bit fast. This slide is really the last one, I promise. This really, we wanted to highlight this. It means that the machine is quite small, so you save space. The machine is quite flexible, so you can have high throughput, low throughput, depending on the days. You can absorb peak of activity, or you can run the system even if you don't have that many samples. You have less waste because those are ELISA plates. You have virtually no risk of contamination because remember, the tube you're using has been boiled. So there's no risk of cross-contamination. And the recyclability of our kits is virtually 90 to 95%, and we're aiming for 100%. That's all I wanted to show you. Yeah, oops. And I have sent the presentation, so feel free to ask after that if you want to receive it. That's absolutely no problem. We can share all the informations. And now I'm stopping the presentation. And I'm open to questions if you have any.
If not, I'm happy also too. Okay, thank you, Mr. Lopez, for your explanation. Actually, we are going to move to another presentation. It's from our presentation, actually, and we are going to dig deeper about how this method works, especially for the Solus 1 Salmonella. So I hope you can join our webinar until the end. So you can give us more suggestion, I think, Of about course, yes, no this. problem. No Thank you. problem. Thank you, Lopez. Thank you. Okay, thank you Mr. Lopez for your presentation about the product. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke presentasi mengenai materinya yang akan disampaikan oleh Mas Ikrar. Nah, nanti di sini akan dibahas lebih detail lagi mengenai pengujian Salmonella menggunakan rapid method gitu. Nah, nanti mungkin tidak sekedar disampaikan flowchartnya saja, tapi di situ akan ditampilkan, nanti kita akan diskusi juga mengenai apa saja yang terjadi di dalam eh, instrumennya itu ketika eh, analisanya sedang berjalan gitu. Nanti ada reaksi apa saja yang akan terjadi seperti itu. Oke, Mas Ikrar, bisa langsung dimulai. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Syahril. Untuk layar yang saya share sudah terlihat ya. Baik, saya akan lanjutkan dari sini. Tadi sudah disampaikan introduction oleh Mr. Lopez dari Solus Scientific yang merupakan salah satu prinsipal kami dari PT Pelabios Mitra Analitika. Sesuai topik yang sudah kita rencanakan sebelumnya, hari ini di Ngobrol Mikrobiologi edisi ke-8 kita akan membawakan informasi seputar immunoassay method for salmonella detection. Jadi ini adalah deteksi salmonella dengan menggunakan metode immunoassay yang tentu merupakan metode alternatif dari metode konvensional. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk yang teman-teman yang baru saja bergabung dengan forum ini. Jadi Ngomik atau Ngobrol Mikrobiologi merupakan forum yang kami siapkan sebagai wadah untuk teman-teman di laboratorium mikrobiologi untuk sharing diskusi seputar topik-topik terkait mikrobiologi. Dan edisi kali ini kita berkolaborasi dengan salah satu prinsipal kami yaitu Solus yang merupakan anak perusahaan dari PerkinElmer Group. Oke, di Ngomik sebelumnya, edisi keempat, kita sudah diskusi terkait pengujian salmonella. Utamanya kita membandingkan pengujian salmonella ini dengan metode yang berbeda. Ada dari ISO, USP, BAM, dan juga APHA. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa Salmonella itu sebetulnya hanya ada 2 spesies, yaitu Salmonella enterica dan juga Salmonella bongori. Nah, tapi si Salmonella enterica ini dia terbagi lagi menjadi 6 subspesies, sedangkan Salmonella bongori hanya ada 1 subspesies. Nah, yang membuat deteksi Salmonella rumit adalah dari 6 subspesies ini ternyata memiliki formulasi antigen O, V, dan H yang berbeda-beda. Sehingga sampai saat ini diketahui ada lebih dari sekitar 2.500 serovar atau serotype dari Salmonella. Inilah yang membuat pengujian Salmonella itu memiliki tantangan yang tentu lebih tinggi dibandingkan dengan pengujian parameter bakteri lainnya. Seperti itu.
Nah, ini adalah 4 metode yang menjadi topik utama kita di Ngomik edisi 4 yang lalu, yaitu ada ISO 6579, BAM Chapter 5, APHA 9260B, dan USP 62. Nah, di mana keempat metode ini memang punya matriks sampel yang berbeda-beda aplikasinya. Namun, kalau kita tarik benang merahnya adalah semua metode eh, ada itu menggunakan media XLD, Silos Lysine Desoxysolate Medium, sebagai media wajib dalam mendeteksi salmonella. Namun metode standar ini dia tentu kita tahu prosesnya yang panjang, inkubasinya berhari-hari, dan tentu ini menyebabkan productivity laboratorium itu berkurang karena seringkali pengujiannya ini hasilnya tertahan gitu ya. Nah, berikut saya highlight flowchart complete sequence dari pengujian deteksi salmonella yang dimulai dari enrichment, first enrichment atau primary enrichment di BPW atau LB kalau kita pakainya BAM, lactose kemudian overnight incubation 1 hari, setelah itu keesokan harinya kita enrichment kembali second step. Jadi 2 kali enrichment, di mana enrichment kedua itu menggunakan media kombinasi antara Rapaport dengan Mueller-Kaufman tetrathionate broth. Kemudian setelah itu diinkubasi kembali untuk keesokan harinya di strip ke media XLD serta bismuth sulfit agar atau brilliant green agar, hektoen agar. Silakan bisa digunakan salah satu dari media tersebut, tapi yang wajib adalah XLD medium. Kemudian diinkubasi kembali. Kalau setelah inkubasi tidak ada pertumbuhan, itu artinya negatif, artinya pengujian ini selesai. Ya. Pun ketika sampelnya itu negatif, kita butuh 3 hari sampai bisa kita pastikan bahwa sampel ini negatif dari salmonella. Nah, tapi lain halnya jika terjadi pertumbuhan, baik yang tipikal maupun yang non-tipikal pada XLD. Karena kita bahas di Ngomik 4 sebelumnya bahwa salmonella itu tidak selalu hitam di media XLD. Dia bisa saja menyerupai bakteri lain yang tidak membentuk H2S, non-H2S forming. Nah, sehingga praktis apapun yang tumbuh di XLD itu harus kita pastikan spesies bakterinya melalui uji konfirmasi biokimia. Diinkubasi lagi, baru setelah itu kita bisa simpulkan hasil dari pengujian deteksi salmonella yang kita lakukan. Nah, proses ini praktis memakan paling minimum 4 hari kerja sampai hasilnya kita dapatkan. Dengan 4 hari kerja ini tentu sumber daya yang kita gunakan juga sangat banyak. Ya, waktu yang tidak bisa kita hitung, kemudian juga kalau kita hitung jumlah medianya, paling tidak, paling minim ada 5 media kultur yang berbeda yang harus digunakan. Ya, kalau kita simpulkan ya praktis ini adalah hasil pengujian yang baru kita bisa dapatkan selama waktu 1 minggu maksimum. Selain itu, dengan kombinasi media-media yang kita gunakan pun masih ada kemungkinan untuk pengujian ini diganggu atau diinterfere oleh enterobakter lainnya seperti Citrobacter yang memiliki morfologi yang sama pada media XLD. Nah, ini adalah disadvantage, bisa dibilang kekurangan yang mungkin teman-teman sering alami selama melakukan pengujian salmonella secara rutin. Nah, sehingga yang ingin saya tawarkan atau yang ingin saya bawa sebagai bahan diskusi hari ini adalah metode immunoassay yang merupakan solusi nyaman untuk mengatasi beberapa kekurangan yang terjadi pada konvensional method. Nah, sebetulnya metode immunoassay ini bukan hal yang baru. Ya, metode immunoassay ini bisa kita jumpai sehari-hari bahkan di sekitar kita ini sangat erat gitu ya, sangat dekat sebetulnya. Metode immunoassay ini juga digunakan prinsipnya oleh beberapa kit yang tentu kita familiar dengan pengujian gula darah, uji kehamilan, dan juga pengujian asam urat yang strip.
Nah, itu juga dia menggunakan metode immunoassay yang mungkin kalau ada teman-teman yang dari sarjana kimia mungkin yang pernah belajar terkait biosensor, tentu ini adalah bentuk implementasi dari biosensor yang melibatkan cuplikan tertentu dari makhluk hidup untuk digunakan sebagai detektor atau pendeteksi kehadiran metabolit ataupun indikator lainnya yang spesifik. Nah, imunoassay sendiri menggunakan dan antigen sebagai prinsip reaksinya, di mana antibodi ini merupakan protein yang berperan sebagai imun sistem yang adaptif terhadap serangan-serangan zat asing ya. Jadi antibodi itu akan bereaksi secara spesifik dengan antigen, yang mana antigen ini dianggap sebagai zat asing oleh tubuh kita. Sehingga antigen yang berasal dari bakteri yang berbeda tentu akan dihadapi atau diperangi oleh antibodi yang juga berbeda. Nah, interaksi antara antibodi dengan antigen ini bersifat selektif dan sangat spesifik. Kalau bisa diibaratkan seperti kunci dengan pintunya. Jadi beda kuncinya tentu tidak akan bisa membuka pintu yang seharusnya terbuka. Nah, di mana antibodi dengan antigen itu dia berikatan dengan berbagai cara, bisa dengan interaksi ion atau juga hidrofobik, kemudian bisa dengan ikatan hidrogen, atau juga bisa dengan kombinasi ikatan atau gaya van der Waals. Nah, seperti yang tadi kita diskusikan bahwa antibodi dengan antigen itu dia akan berikatan secara spesifik, maka sifat unik pengikatan ini digunakan sebagai prinsip dari metode immunoassay. Sehingga dengan penggunaan metode ini kita mendapatkan hasil yang spesifitinya tinggi, artinya dia mampu membedakan secara jelas mana antigen target, mana dengan non-target, karena tadi ya antibodinya dia hanya akan mengikat antigen spesifik. Kemudian tentu ini juga akan mengeliminasi kemungkinan terjadinya cross reaction dari non-target antigen. Seperti halnya yang terjadi pada pengujian konvensional yang biasanya seringkali diinterupsi oleh Citrobacter. Nah, di metode immunoassay ini tentu kita bisa minimalisir kemungkinan hal itu akan terjadi. Dan tentu yang paling menguntungkan dari metode immunoassay di sini adalah memangkas waktu dengan sangat signifikan seperti itu. Nah, selanjutnya sudah saya jelaskan sedikit mengenai dasar dari prinsip pengujian ini. Kita akan selanjutnya membahas mengenai flowchart dari pengujian Salmonella menggunakan prinsip immunoassay, lebih tepatnya adalah metode ELISA. Nah, untuk pengujian ini dimulai dari enrichment. Jadi memang metode ELISA ini tidak secara utuh mengeliminasi metode konvensional, karena di sini kita tetap memerlukan enrichment sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Salmonella dan patogen lainnya seringkali ditutupi pertumbuhannya atau tertutup pertumbuhannya oleh bakteri lain yang lebih dominan seperti golongan coliform. Sehingga enrichment ini ditujukan untuk mereplikasi jumlah Salmonella sambil juga tentunya mereduksi jumlah bakteri non-target. Setelah di-enrichment, kemudian kita lakukan inaktivasi dengan memaparkan suspensi sampel terhadap panas. Kemudian barulah kita reaksikan dengan antibodi, baru kita interpretasikan hasilnya. Nah, kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu tahapan enrichment. Di mana di tahap ini kita akan melakukan enrichment terhadap sampel menggunakan BPW atau buffered peptone water ya, dari brand manapun teman-teman bisa pakai, tapi disuplementasi dengan suplemen dari Solus One Supplement agar durasi inkubasinya ini bisa dipangkas ya. Jadi dengan menggunakan Solus One Supplement yang mana isinya adalah kombinasi dari antibiotik yang akan menurunkan populasi bakteri non-target.
dan sudah tervalidasi dengan AOAC dan AFNOR, sehingga inkubasi yang dibutuhkan hanya 1 malam. Jadi inkubasi yang dibutuhkan hanya 1 malam dan hanya 1 step incubation. Nah, ketika diinkubasi tentu diharapkan ketika di situ ada salmonella, dia akan mereplikasi diri sampai jumlah yang cukup untuk kita deteksi. Kemudian juga sambil dia mereduksi bakteri non-target yang tidak kita inginkan, tidak ingin kita baca. Enrichment dilakukan di suhu 41,5 derajat Celcius selama 20 sampai 22 jam tergantung matriks sampel. Nah, setelah di enrichment, keesokan harinya kita lakukan inaktivasi menggunakan panas dengan mencuplik larutan suspensi sampel. Kita ambil sebesar 2 mili. Seperti ini. Kemudian kita panaskan di suhu 85 sampai 100 derajat Celcius selama kurun waktu 15 sampai 20 menit. Pemanasan ini bisa dilakukan di water bath, air mendidih, atau bisa juga di dry block dengan suhu yang sesuai. Nah, proses pemanasan ini akan menginaktivasi bakteri, terutama sel vegetatifnya, ini akan luruh, akan lisis ketika proses inaktivasi. Sehingga di sini tentu sebetulnya proses yang terjadi adalah kita mengekstraksi antigen dari salmonella yang kita enrichment sebelumnya. Nah, ketika proses ini terjadi, suspensi sampel yang kita punya di awal itu harus kita simpan terlebih dahulu karena nanti akan dipakai ketika hasil pembacaan salmonella itu hasilnya adalah positif. Nah, porsi yang kita panaskan tadi selanjutnya kita pipet langsung ke dalam microwells yang sudah dilapisi oleh antibodi spesifik, ya. Nah, kemudian saya akan ajak teman-teman untuk melihat lebih dalam terkait apa yang terjadi di dalam microwells atau apa yang terjadi di dalam sumur yang tadi sudah di-coating atau sudah dilapisi oleh antibodi. Nah, ini adalah gambarannya. Ya, kira-kira ini adalah ilustrasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Bahwa yang berwarna ungu ini adalah antibodi yang diimobilisasi ya di microwells-nya, yang abu-abu itu microwells-nya. Nah, ketika kita tambahkan sampel, maka di sini ada kemungkinan matriks sampelnya masih akan ikut ke dalam wells. Namun tentu yang kita harapkan adalah antigen, ya. Dalam hal ini antigen target. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya bahwa antibodi akan hanya berikatan pada antigen yang spesifik, maka di sini antigen target akan secara langsung berikatan dengan antibodi yang sebelumnya sudah ada sudah terlapisi pada microwells. Sedangkan matriks sampel dan tentu antigen non target dia tidak dapat berikatan dengan antibodi yang khusus untuk salmonella. Nah, kemudian sisa matriks sampel serta antigen non target ini tidak kita inginkan tentunya pada pembacaan akhir, maka ada tahap pencucian menggunakan buffer ya, yang mana buffer ini tentu sudah tersedia dalam paket Regen, sehingga ketika pencucian harapan kita adalah antigen target itu tetap berada di dalam microwells karena sudah berikatan dengan antibodi, sedangkan antigen serta matriks sampel lainnya itu terbuang bersama dengan cairan pencucinya atau buffer wash-nya. Setelah itu, antigen yang sudah berikatan dengan antibodi kita tambahkan dengan HRP antibody konjugat, yang mana merupakan antibodi yang sudah ditambahkan enzim horseradish peroksidase. Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mr. Lopez sebelumnya bahwa metode ini merupakan sandwich ELISA, di mana antigen target yang berwarna biru itu berada di antara antibodi dua antibodi gitu ya, ada antibodi dari Wells, ada juga antibodi yang sudah dilabeli oleh enzim horseradish peroksidase. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, dua antibodi yang di kanan yang tidak berikatan dengan antigen
tentu dia tidak juga akan berikatan dengan konjugat, ya, seperti itu. Nah, kelebihan konjugat ini juga tentu akan kita buang. Jadi akan kita ulangi lagi proses pencucian seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi di sini yang tersisa hanya eh, antibodi serta juga konjugat horseradish peroksidase. Nah, di mana fungsi dari konjugat ini adalah sebagai zat pembentuk warna, ya. Jadi ketika ditambahkan substrat, dia akan teroksidasi sehingga warna larutan itu berubah ke warna tertentu dan warnanya dapat dibaca dengan serapan spektrofotometer. Nah, ini kira-kira yang akan terjadi di dalam microwells ketika kita menambahkan substrat. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ya saya ilustrasikan di sini ada 5 microwells, di mana 3 diantaranya itu terdeteksi ada antigen salmonella, sedangkan 2 di tengah, 2 wells di tengah itu dia tidak ada antigen salmonellanya. Sehingga ini yang akan terjadi ketika penambahan substrat, secara instan warna larutan akan berubah menjadi warna biru, ya. Jadi warna larutan akan berubah menjadi warna biru ketika memang di situ ada aktivitas oksidasi dari konjugat yang sudah kita tambahkan. Sedangkan 2 wells yang berada di tengah yang tidak mengikat konjugat tentu tidak akan mengalami perubahan warna apapun. Nah, yang jadi persoalan di tahap ini adalah semakin lama kita menahan waktu reaksinya, maka reaksi ini akan berlangsung terus-menerus sehingga dapat menyebabkan warna larutan menjadi lebih gelap. Ya, hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya false positive. Sehingga dalam kurun waktu tertentu kita harus tambahkan stop solution atau larutan yang menghentikan proses terjadinya reaksi. Ya, ini merupakan simply ini sebetulnya asam sulfat 0,2 molar yang ditambahkan ke dalam larutan sehingga akan mengubah warna larutan yang tadinya biru menjadi warna kuning. Inilah yang akan kita baca menggunakan ELISA reader seperti itu. Mudah-mudahan ilustrasi ini cukup menggambarkan apa yang sebetulnya terjadi di dalam microwells. Nah, setelah kita tambahkan stop solution, kemudian microwells ini kita baca dengan menggunakan ELISA reader. Any ELISA reader can be used. Artinya ini reagen yang bersifat open system, tidak mengikat pada salah satu ELISA reader brand apapun gitu ya. Jadi, jika teman-teman sudah punya ELISA reader di labnya dan bisa membaca di panjang gelombang 450 nanometer, tentu teman-teman tinggal punya reagennya saja untuk menjalankan prosedur pengujian ini. Nah, interpretasi hasilnya adalah yang pertama, kriteria keberterimaan pengujian ini yaitu pada negatif kontrol nilai absorbansinya adalah kurang dari 0,1, sedangkan positif kontrolnya itu di atas 0,5. Jadi di setiap kali kita menjalankan pengujian ini, seperti yang Mr. Lopez katakan sebelumnya, kita harus menyertakan 3 kontrol. Yang pertama ada kontrol negatif, yang kedua ada kontrol positif, 2 zat ini sudah include dalam reagen. Dan yang C itu adalah blanko yang merupakan wells yang kosong, tidak ada penambahan apapun untuk membaca kemungkinan terjadinya serapan tambahan. Ini biasanya untuk ya faktor koreksi alat ya, kira-kira seperti itu. Sehingga jika pada belangko ini ada nilai serapannya, nilai serapan ini harus menjadi faktor koreksi bagi wells lainnya. Nah, sedangkan bagi sampel, ya, sampel itu dianggap positif ketika nilai serapannya itu melebihi 0,2. Jadi jika nilai serapannya itu lebih dari 0,2, maka sampel kita anggap presumptif positif salmonella. Ya. Sehingga nilai presumptif positif ini yang kita dapatkan harus kita lanjutkan ke metode konvensional ya dengan melakukan streaking langsung dari larutan yang tidak kita panaskan tadi di awal. Seperti itu.
Nah, selanjutnya ini ada beberapa kiat-kiat ya, beberapa tips terkait pengujian ELISA yang baik ya, walaupun tidak banyak, tapi ini adalah beberapa yang kami rasa esensial ya sifatnya dalam pengujian ELISA. Yang pertama adalah pada pengujian ELISA ini kita tentu harus diharuskan untuk memahami fungsi dari alat laboratorium. Karena pemakaian alat yang tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengujian ELISA. Contoh yang paling simpel adalah dengan menggunakan pipet yang tepat, di mana pipet single channel itu memang digunakan untuk mentransfer larutan sampel dan standar, karena larutan ini antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, tapi dalam hal penambahan konjugat, wash buffer, dan stop solution, karena ketiga zat ini tuh sebetulnya maksudnya satu larutan itu ditambahkan ke semua microwells yang kita analisa. Sehingga akan lebih baik ketika kita punya dan menggunakan pipet yang multi channel, yang 8 channel. Ya. Jadi dengan menggunakan multi channel pipette itu kita mengurangi selisih waktu antara satu wells dengan wells yang lainnya. Sehingga reaksinya berjalan secara beriringan dan pembacaannya menjadi lebih akurat. Itu dari sisi pemilihan pipette. Nah, yang selanjutnya adalah dari segi teknik pemipetan. Ya, tentu ini sudah kita seringkali baca ya, tapi di sini kita akan coba reminder kembali bahwa yang pertama adalah kita pastikan bahwa yang terendam pada larutan itu hanya bagian ujung pipetnya saja. Ketika terlalu dalam, ada kemungkinan liquid yang kita pipet itu terlalu banyak. Sebaliknya, kalau terlalu dekat, itu kemungkinan ada udara yang masuk sehingga ada gelembung di pipet tipsnya. Keduanya akan menyebabkan akurasi volumenya berkurang. Kemudian, pemipetan yang konsisten, ya dengan ritme yang konsisten, tidak dengan dadakan gitu ya, itu bisa bisa menghasilkan proses pemindahan larutan yang pelan tapi pasti seperti itu. Kemudian di sini juga kita tidak boleh lupa untuk selalu membilas ya, membilas paling minim mungkin 3 kali untuk mengequalize, jadi menyamakan tekanan dan juga suhu antara larutan dengan pipet tipsnya. Ini juga untuk meningkatkan akurasi volume. Kemudian ketika penuangan ke dalam wells juga di sini kita harus perhatikan sudut dari penuangannya itu sebisa mungkin baiknya mendekati vertikal. Ya, berbeda dengan prinsip pemipetan menggunakan pipet volume ya yang seperti biasa kita tahu juga bahwa pemipetan itu di 45 derajat. Nah, di sini dalam hal pemipetan ke microwells itu dia justru lebih baik mendekati vertikal. Tapi tentu tidak juga menyentuh dinding dari microwellsnya. Karena dikhawatirkan pada dinding itu sudah menempel antibodi yang sudah dimanufaktur ya antibodinya, menempel ke tips. Nah, tips ini kalau kita pakai ulang akan menyebabkan kontaminasi silang. Kira-kira itu dalam hal pemipetan. Selanjutnya, ini masih masalah terkait pemipetan juga. Jadi di sini saya ingin sampaikan bahwa ada 2 teknik pemipetan menggunakan micropipette. Yang pertama adalah forward pipetting, yang kedua adalah reverse pipetting. Ini sebisa mungkin saya ilustrasikan melalui gambar, mudah-mudahan terbayang. Tapi yang jelas kita tahu micropipette itu ada 2 step penghentian. Jadi ada yang setengah dan ada yang full. Nah, itu sebetulnya bisa menjadi 2 kombinasi penggunaan micropipette yang benar. Yang pertama adalah teknik forward pipetting adalah dengan kita menekan tuasnya sampai full, sampai mentok. Kemudian kita tarik larutannya. Nah, ketika kita ingin transfer larutannya, itu kita hanya tekan setengah micropipette-nya. Jadi full, tarik, setengah. Itu yang forward pipetting. Nah, untuk yang reverse pipetting, sebaliknya,
Dia ketika kita ingin ambil larutan, kita tekan setengah, kemudian masukkan tips ke dalam larutan, kita ambil, ya, kita lepas tuasnya. Kemudian ketika pemipetan ke tabung yang baru, itu kita tekan mikropipetnya sampai full, ya. Jadi full full setengah atau setengah full setengah. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dua-duanya merupakan teknik yang baik, jadi silahkan bisa dipilih sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, selanjutnya, ELISA ini merupakan metode yang melibatkan penggunaan microwells yang kalau di total jumlahnya ada 96. Nah, tantangannya adalah ketika kita punya sampel yang jumlahnya banyak, kemudian kita running di metode ELISA, kita harus pastikan bahwa antara tabung sampel yang satu dengan layout dari wells-nya itu cocok, sehingga hasil yang kita dapatkan itu adalah benar dan akurat, ya. Jadi ketika proses layout atau mapping dari micro wells-nya itu harus benar-benar kita pastikan agar tidak terjadi hasil yang tertukar. Seperti itu. Nah, tidak selesai sampai di situ, saya juga ingin menunjukkan video demonstrasi penggunaan regen Salmonella ini beserta juga dengan sekaligus dengan penggunaan dari si DS2 yang merupakan ELISA reader yang bisa kami provide. Sorry. Mudah-mudahan terlihat jelas. Nah, ini adalah bagian preparasi sampel. Ya, kalau di sini dia masih menggunakan Rapaport, artinya ini adalah regen solus yang two step. Nah, setelah itu ini proses heat inactivation-nya pada suhu 85 sampai 100 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, proses pemipetan seluruh regen itu bisa dilakukan secara otomatis keseluruhan oleh alat ELISA reader otomatis ini. Nah, yang hanya perlu kita lakukan adalah menaruh sampel pada tray yang sudah tersedia. Kemudian kita juga siapkan regen berupa kontrol positif, kontrol negatif, wash buffer yang diperlukan, serta juga pipette tips. Nah, ini kita masukkan pipette tipsnya. Di sini kita masukkan wash buffernya atau buffer untuk mencuci microwells. Ketika semuanya sudah siap, tinggal kita jalankan dan proses pemipetan itu akan berlangsung secara otomatis oleh alat. Nah, bisa dilihat di sini pemipetan sampel itu masih tetap menggunakan single channel pipette, sedangkan pencuciannya sudah menggunakan multi channel. Oke. Ya, proses inkubasi ini juga saya lupa cantumkan. Inkubasinya ini terjadi di suhu ruang, teman-teman. Jadi tidak perlu menggunakan inkubator. Nah, ini hasilnya. Tentu reportnya akan auto generate by system dan juga ketertelusuran datanya akan semakin terjamin. Jadi ini adalah pilihan ELISA reader yang bisa kami tawarkan. Seperti itu. Nah, ini secara overall adalah ELISA DS2 Processing System yang bisa kami tawarkan, di mana alat ini tentu akan mengeliminasi proses pemipetan manual,
pada tahap pemipitan sampel, konjugat, substrat, larutan penghenti, dan juga larutan pencucinya. Kemudian softwarenya juga menyediakan fitur yang memungkinkan kita untuk secara utuh menelusuri data pengujian yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga akan menjamin integritas hasil. Nah, pada software juga tersedia fitur simulation. Jadi kita bisa mensimulasikan pengujian kita ini seperti apa, akan terjadi seperti apa, dengan animasi, tanpa perlu kita membuang-buang reagen terlebih dahulu. Kemudian pada mikropipetnya juga terdapat sensor yang bisa mendeteksi suspensi sampel ataupun matriks sampel yang terlalu padat. Jadi ketika pipetnya tersumbat, itu akan ada notifikasi dari alat sehingga ini akan menghindari kesalahan yang berlanjut seperti itu. Nah, ini adalah regen Solus One Salmonella yang bisa kami tawarkan. Ini saya sampaikan informasinya berupa yang pertama adalah microwellsnya ini bisa dipatahkan, bisa diambil sesuai kebutuhan. Jadi tidak dengan format yang 8 kali 12 gitu ya, 96 secara utuh, tapi formatnya strip yang bisa kita patahkan berapapun wellsnya yang kita mau. Kemudian secara sediaan produk juga ini tersedia dalam kemasan terkecil itu 1 kali 96. Kemudian yang terbesar ada yang 5 kali 96 wells. Regen yang kita butuhkan dari mulai wash buffer, stop solution, substrat itu beserta kontrol positif dan negatifnya itu secara eksklusif juga sudah tersedia dalam satu box yang sama. Ditambah juga seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Lopez tadi, sudah tervalidasi oleh AOAC dan AFNOR. Sehingga ketika teman-teman rasa matriks sampelnya itu cocok dan sudah pernah divalidasi oleh Solus Scientific, tentu tidak lagi diperlukan proses validasi internal. Ini adalah beberapa matriks sampel yang tervalidasi, tapi tentu tidak semua, karena kategorinya cukup banyak. Jadi yang saya sampaikan di sini yang generalnya. Yang pertama adalah sampel dari swab permukaan, bisa stainless steel, bisa juga plastik gitu ya. Jadi bayangkan teman-teman ketika berangkat swab lingkungan ke tempat produksi atau ke lingkungan lainnya, itu bisa langsung kita deteksi salmonellanya hanya dalam waktu 1 hari. Berikut juga pada sampel lain seperti bubuk coklat dan juga coklat blok, kemudian pasteurized eggs termasuk mayones, dan juga daging mentah. Nah, kalau kita cocokkan di PRKB POM, tentu beberapa matriks sampel ini harus kita buktikan pada pengujian salmonellanya dengan kriteria negatif. Seperti itu. Nah, ini juga saya tampilkan studi inclusivity dan exclusivity yang dilakukan oleh Solus terkait regen Solus One Salmonella ini. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah denah dari microwellsnya. Bisa teman-teman lihat bahwa wells A, B, dan C itu berisi negatif, negatif kontrol, positif kontrol, dan juga blanko. Kemudian wells sisanya itu berisi bakteri, di mana yang D sampai 1D sampai 1H, kemudian dilanjutkan ke 2A sampai 2C, itu adalah exclusivity studies, di mana Solus One ini di-spike dengan bakteri non-target. Ya. Jadi kalau kita cek lagi tadi kriteria sampel dikatakan positif ketika nilai serapannya itu lebih dari 0,2. Nah, kita cek di sini Staphylococcus aureus 0,008, Citrobacter yang merupakan bakteri yang seringkali mengganggu pada metode konvensional, di sini hanya terbaca 0,03 oleh alat. Kemudian Serratia di 0,016, E. coli 0,02, Proteus 0,015, Klebsiella 0,01, Shigella 0,01, Serratia liquefications 0,01. Sementara Salmonella pada spesies beberapa spesies yang tertera di sini memiliki nilai serapan yang kompak gitu ya, memiliki nilai serapan yang tinggi kecuali ada Salmonella arizona yang memang dia karakter absorbansinya itu kecil. Sehingga itulah kenapa
sampel itu dikatakan positif pada absorbansi 0,2 karena ada beberapa strain Salmonella yang memang nilai absorbansinya kecil. Tapi di sini poinnya yang ingin kami sampaikan adalah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang atau reaksi silang dengan bakteri non-target itu tentu sangat kecil kalau kita bandingkan dengan studi yang dilakukan oleh Solus. Nah, ini adalah perbandingan utuh ketika teman-teman menggunakan metode ISO 6579, kemudian kita bandingkan dengan metode Solus One Salmonella. Ya, di mana di sini bisa terlihat dengan menggunakan ISO 65799 yang merupakan golden method, itu secara total membutuhkan waktu 4 hari. Dimulai dari hari pertama inkubasi enrichment first step, kemudian second step enrichment, kemudian streaking. Kalau negatif selesai di hari ketiga, kalau positif kita lanjutkan hari keempat, yaitu interpretasi uji biokimia dan serologi. Nah, dengan menggunakan Solus One Salmonella, hasil yang bisa kita peroleh itu bisa kita dapatkan dalam kurun waktu 24 jam saja. Dan ketika hasilnya negatif, tentu selesai di dalam waktu 1 hari. Nah, ketika teman-teman mendapatkan hasil positif pada Salmonella ini, tentu yang harus kita lakukan adalah melakukan uji konfirmasi lanjutan pada metode konvensional. Sehingga praktis metode ELISA untuk pengujian Salmonella sebetulnya tidak secara utuh mengeliminasi metode konvensional. Karena pada metode ELISA ini, dia membaca antigen dari Salmonella, baik yang hidup ataupun yang mati. Seperti kita tahu tadi ada proses heat inactivation yang tentu akan membunuh bakteri sehingga kita bisa ekstraksi antigennya. Nah, yang ingin kita konfirmasi di metode konvensional adalah apakah Salmonella yang terbaca pada Solus itu merupakan viable Salmonella atau non-viable Salmonella. Sehingga kita bisa dapatkan gambarannya secara utuh. Nah, tapi ketika teman-teman dapat hasil yang negatif, yang mana tentu saya percaya frekuensi hasil Salmonella yang negatif ini tentu akan lebih sering dibandingkan hasil yang positif, maka hasil pengujian praktis hanya kita peroleh dalam kurun waktu 24 jam inkubasi. Seperti itu perbandingan utuhnya. Nah, kita sudah mencapai tahap kesimpulan, ya, yang mana ini adalah summary dari hal-hal yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Yang pertama bahwa ELISA merupakan salah satu dari saya yakin mungkin puluhan metode alternatif dalam pengujian Salmonella, di mana pada ELISA itu menggunakan prinsip ikatan yang spesifik dan selektif antara antibodi dengan antigennya. Sehingga waktu pengujian ini bisa berkurang sampai 50% dari 4 hari menjadi 1 hari, bahkan 75% lebih tepatnya ya. Jika dibandingkan dengan hasil negatif yang diperoleh dari metode konvensional. Nah, kemudian hasil positif yang kita dapatkan dari ELISA masih harus kita konfirmasi ke metode konvensional. Sehingga metode alternatif itu tidak menghilangkan fakta bahwa metode konvensional merupakan golden method ataupun golden standard dalam hal pengujian patogen, dalam hal ini pengujian Salmonella. Seperti itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi materinya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ikrar atas penjelasannya mengenai pengujian salmonella menggunakan rapid method, di mana instrumennya ini menggunakan ELISA itu sebagai eh, pembacanya. Nah, kita lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi untuk sobat ngomik semuanya boleh, jika ada yang ingin tanyakan, boleh raise hand atau boleh juga disampaikan di pesan. Ini sejauh ini sudah ada beberapa yang masuk pertanyaan, akan saya bacakan.
Em, Tadi ada pertanyaan dari Pak Farid Emriwan. Sudah masuk AOAC ya metodenya? Oh iya. Jadi ekonomik untuk metode ELISA ini dari Solus itu sudah tersertifikasi oleh AOAC ya Mas Idhar, ya? Ya. Begitu. Lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Safrullah BKHIT Kalbar, Kalimantan Barat ya. Jauh sekali ini. Apakah bisa dipaparkan type antibodinya mono or polycyclone dan dapat mendeteksi berapa serotype Salmonella tadi ya? Tadi sempat ditampilkan ya mengenai serotype Salmonella yang eh, mengenai studi. Nah, ini yang inklusivitas dan eksklusivitasnya ya. Ini. Jadi ini serotype-serotype Salmonella yang bisa terdeteksi seperti itu. Banyak ya. Begitu. Mungkin saya izin menjawab untuk Pak Safrullah. Untuk tipe antibodinya ini rahasia pabrik ya Pak. Jadi memang di product information-nya pun memang tidak dijelaskan secara rinci terkait antibodi yang digunakan. Namun untuk pertanyaan ya dapat mendeteksi berapa serotype Salmonella, ini tentu akan bisa kita jawab dengan pertama dengan slide yang saya tampilkan, kedua dengan studi validasi oleh AOAC dan AFNOR. Karena validasi di AOAC dan AFNOR itu menggunakan banyak sekali strain Salmonella. Nanti tentu studi validasi ini akan kita kirimkan linknya sehingga Pak Safrullah juga teman-teman Sobat Ngomik yang lain bisa melihat, bisa mengakses studi validasinya itu eh, kriterianya seperti apa, hasilnya seperti apa, sehingga penilaiannya menjadi utuh. Seperti itu dari saya, Mas Arya. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Nur Afifah. Izin bertanya Pak, tadi jelaskan kalau ketika ada pertumbuhan pada media XLD, meskipun tidak menunjukkan bintik hitam harus tetap dilanjutkan. Oke, kalau ada pertumbuhan tapi nggak hitam gitu ya, tetap dilanjut untuk memastikan negatif atau tidaknya. Nah, misalkan ada sampel yang ketika dilanjut sampai tahap biokimianya, tapi hasilnya tidak sesuai dengan tabel uji yang TSIA, urea, dan LIA ya, yang di sin iron, dan lain-lain, apakah bisa dikatakan negatif? Oke, berarti kan anggaplah misalnya ada 3 tabel nih untuk TSIA, urea, dan lisin. Misalnya berarti yang tumbuh TSIA nih, di lisin dan ureanya nggak tumbuh. Nah, itu bisa dikatakan negatif atau tidak? Berarti gitu kan, apa namanya, contoh kasusnya gitu ya. Boleh dijelaskan bagaimana interpretasi hasil salmonella ketika di tahap uji lanjutan biokimia itu? Baik. Nah, untuk pertanyaan dari Bu Nur Afifah, betul ya, ketika tumbuh koloni pada XLD, baik yang tipikal maupun yang non-tipikal, itu memang baiknya kita tetap melakukan uji lanjutan berupa uji biokimia. Nah, eh, ketika kita melakukan pengujian biokimia secara manual, seperti yang Bu Nur Afifah sampaikan, itu ada pengujian TSIA, urea, lisin, dan sebagainya. Itu memang kalau kita mengacu pada database ISO 60579, ketika hasilnya itu kombinasinya tidak cocok, maka kita bisa katakan itu negatif salmonella. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah rasa-rasanya tentu kita tidak puas ya dengan hasil yang kita peroleh. Artinya kita masih belum tahu nih yang tumbuh di XLD itu sebetulnya bakteri apa, sehingga kita juga nggak bisa melakukan tindak perbaikan ya. Kita nggak tahu spesies bakterinya apa, kita nggak tahu asalnya dari mana dan seterusnya. Sehingga Bu Nur Afifah ada baiknya untuk dipertimbangkan menggunakan ID system
yang tersedia secara komersil. Karena ID system secara komersil ini tentu sudah dilengkapi dengan database pembacaan ID sistemnya. Sehingga kombinasi positif negatif yang Ibu dapatkan dari tadi ya, TSI, AURE, alisin, itu sebetulnya sudah ada dalam panel ID system komersil. Ya, jadi rangkaian positif negatifnya itu bisa kita baca yang mengacu kepada spesies bakteri yang spesifik. Sehingga walaupun kita baca itu bukan Salmonella, tapi kita tahu spesiesnya apa nih yang masih hidup, bahkan ketika kita proses dengan enrichment 2 kali di BPW dan di Rapaport, itu pun dengan juga tambahan MKTTN, tapi kita strict di XLD itu masih tumbuh. Ini kan tentu bakteri yang masih selamat di perlakuan-perlakuan tersebut tentu merupakan bakteri yang tidak bisa kita remehkan gitu ya. Sehingga pada tahap interpretasi hasilnya juga tentu kita harus pastikan itu bakteri dari spesies apa. Kira-kira seperti itu dari saya. Ya, bagus seperti itu. Mungkin kalau oke, sama-sama. Terima kasih Mas Ikrar. Tadi mungkin dijelaskan mengenai pakai ID system ya. Kalau pakai ID system ya tadi. Iya. Kalau dulu sih saya kalau pakai konvensional kan dari XLD ke TSIA, LIA sama urea, misalnya hanya tumbuh salah satu di 3 gula-gula itu, tetap saya lanjutkan ke uji empik biasanya ke indol test, terus VP, methyl red dan citrat gitu. Nah, jadi eh, ya tadi ya selalu merasa tidak puas, jadi dipastikan aja gitu sampai akhir yang tubuhnya begitu. Oke, eh, lalu ada pertanyaan dari Pak Doni Alfian. Oke, suplemen yang ditambahkan pada tahap pre-enrichment itu diberikan langsung pada saat pre-enrichment atau perlu diinkubasi dulu. Nah, tadi diinfokan berisi antibiotik. Apakah tidak akan berpengaruh terhadap bakteri target dalam hal ini Salmonella yang half injured atau stres karena proses? Nah, suhu inkubasi pada saat pre-enrichment juga langsung di suhu 41,5 derajat Celcius. Apakah tidak akan berpengaruh terhadap bakteri target tadi Salmonella ya? Baik, untuk Pak Doni Alfian, betul. Suplemen yang digunakan ini berisi antibiotik dan ditambahkan ketika preparasi media BPW-nya, Pak. Jadi ada takaran tertentu pada penambahan suplemen ini untuk sekian liter BPW, kira-kira seperti itu. Jadi ketika preparasi BPW kita tambahkan suplemen, baru kemudian BPW yang sudah kita tambahkan suplemen ini kita gunakan untuk melakukan enrichment pada sampel yang kita ingin deteksi salmonellanya. Nah, selanjutnya terkait pertanyaan pengaruhnya terhadap salmonella yang stres atau half injured, itu posisinya seperti ini, Pak. Jadi metode yang tertera pada Regen Solus Scientific ini, baik itu penggunaan antibiotik ataupun juga inkubasi yang langsung pada suhu 41,5, itu sudah tentunya melalui tahapan validasi AOAC dan juga AFNOR. Sehingga metode ini terbukti, jadi penambahan antibiotik, kemudian juga enrichment yang langsung di suhu 41,5, itu terbukti tetap dapat merecover Salmonella dengan baik pada berbagai jenis sampel. Seperti itu kira-kira Pak Doni Alfian. Dan lagi-lagi tentu hal ini akan bisa kita dapatkan informasinya pada report lengkap dari studi validasinya, yang tentu akan kami coba lampirkan setelah presentasi ini berakhir. Seperti itu, Pak Doni. Oke, begitu kurang lebih Pak Doni. Ini ada pertanyaan, Mr. Lopez. Here is a question for you. Okay. Can you describe about traceability on Solus instrument? Is that means that the instrument have specific access to a single person? Okay. So the system has it's not
qualified as for pharmaceutical lock-in. So you do not have a specific user access. It's generic. But there are two things that makes the traceability working. The first one is that when you create, sorry, a run, when you want to run something, you need by definition to put the name of the technician, and so the technician has to put his own name, and you have to put a specific test name. You can call it anything you want. You can use your own traceability. And then when you receive the results, it's on a locked PDF format. So you cannot change any data, any results. You cannot modify anything. The only thing which is doable is when you export through Excel to go to your LIMS system or whatever you want. And here, obviously, since it's Excel, you can change it. But fundamentally, when you run something, there's no login with name of technician and password, but you still need to put the name of the technician and the name of the test. So this is the way you can do. A lot of our users, what they do is they do the lock of the computer, the Windows locking. So it means that when you enter, you can add this to the software. When someone is opening the computer with his own password and own name, you can have this added to the results, to the computer, because you can recognize when you log in, this is this person working, but that's the only way. I hope it's clear. Okay, thank you, Mr. Lopez, for your explanation. Belum ada yang masuk lagi nih pertanyaannya. Ayo, Sobat Ngomik, ada yang mau didiskusikan lagi kah? Iya. Ada pertanyaan dari Pak Farid M. Iwan ya untuk Salmonella Leftenberg itu sudah tertera juga dalam studi validasinya pada sampel susu ya, susu non-fat dry milk ya. Jadi sudah bisa mendeteksi Salmonella Leftenberg, kira-kira seperti itu, Pak Ridwan. Ya Pak Farid, sorry. Oke. Ada pertanyaan lagi kah, Sobat Ngomik? Boleh raise hand lah, langsung disampaikan saja. Saril, itu ada tuh. Nah, waktunya masih Lagi. Saril, banyak ya? Saril itu ada satu pertanyaan. Sampai jam 4 sebelum kita ada pertanyaan lagi. Halo, Bayu? Itu ada pertanyaan di chat room WhatsApp. Mr. Lopez, there is another question about the DS2 instrument that the question is, does the instrument have 21 CFR 11 certificate or electronic signature that can be implemented on the usage of instrument? 21 CFR, I'm not sure. I will double check that. I think yes, but I will double check that. Okay, okay. But normally, yes, because it's used also for clinical, so you should have this when it's Ah, clinical. I see. I see. But I will double check. I will double check, just to be sure not to say stupid things. Yes, yes, yes. But also, Yeah. I find in the detailed specification of DS2 instrument that the instrument is compatible with Laboratory Integrated Management System, right? LIMS. Yes. 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 Another comment I wanted to make is on the specific slide you have here. Yep. Just to mention that actually it has been far more than the bacteria you have on this list that has been tested.
Okay. Just for you to know, we tested 100 Salmonella and 33 non-Salmonella. 100 of Salmonella. Yes, Wow. 100. And that's 100. just for ISO 16140. I had no time to check for AOAC, but it's the same. So we tested virtually 150 to 200 Salmonella. And we had only one missing, but we checked and it didn't work either on the ISO method, because this is something you have to do when you compare to be sure that it's really absence or presence. We missed one, but this bacteria has been proven to be very, very slow growing. Even with the ISO, we didn't have it. But we have to be honest, we missed one, which didn't work for ISO. And for the 33 non-Salmonella, we had no cross-reaction. So the ratio is 99.7% or 99.8% correlation. Okay, thank you for your information, You're welcome. Lopez. Ya, jadi tadi Mr. Lopez sampaikan bahwa ternyata untuk studi kelayakan reagen solusi Salmonella ini tidak hanya menggunakan Salmonella yang tertera pada layar. Salmonella yang digunakan ini ada 100 strain atau 100 serovar dengan 33 strain non Salmonella. Seperti itu. Any other question? I have a last comment. I received a question from the chat. Yeah. That was a question asking what is the how do we make the difference between sandwich ELISA and Yeah, correct. competition? Please. Yes. Please explain. And so those two methods are one of the many ELISA methods. You have a lot of different methods. You got non-competitive, reverse, you got sandwich, you got a lot of different technology. The difference here is, in fact, when you use competitive, there is only one. There's no sandwich. I mean, it's only one antibody, which makes the method far faster, simpler to put in place, but by definition, less sensitive and less robust than the sandwich. The weakness of the sandwich is that you need to use for the first one, and this is why at the beginning, ELISA was not that strong, and you needed to make tests in duplicate as an example. That was valid for sandwich. People were using polyclonal antibodies. And it's simpler, it's cheaper, but you can miss things. You can have cross reactions. What we do now to have this kind of specificity and sensitivity, what we do is we use only monoclonal antibodies. Purified antibodies. All right. But to summarize, the difference is sandwich is what you showed. Competitive, it's only one antibody for the binding. So it's faster, but it's quicker, more flexible, but it's not as specific as sandwich ELISA. Is it clear? Yeah, I think it's clear enough, but as far as the problem is that the person who asked the question left before I could answer. So Sandy, I've sent you a summary of this on your email, so you can translate and send it to the person. Yeah. I see. But as far as I know, for the competitive ELISA, is that this method is used especially for the quantification method. Am I right? Yes, most of the time, yes. Yes, most of the time. Or for veterinary testing also. You got a veterinary, yeah. A lot of competition. Yes. Okay. I'm just searching for AOAC just for the last information, if he wants to work. Okay, Sandy, I will send you for AOAC and for AFNOR the full validation, so you can check number of samples that number of Salmonella we've tested, the robustness of the method. You can share this with all the person. Okay, Lopez. Okay. We will share your document to our customers. Okay. Yeah, this document is open access, right? It can be accessed for everyone. Yes. Yeah. Thank you. Yes. Actually, yeah, you're right. I'm going to send you the link. That's even simpler. There are links. I will send you the links. And so you just need to click and you got the validations.
I'm sorry, I have to go. So thank you very much for your time, and feel free to contact Sandy or the team. If you have any question, they will transfer this to me, and I'll try to answer the best I can. Thank you, Lopez. Have a Thank good you luck. very much. Have a Bye-bye. good Thank day. you. Thank you. Oke, Sobat Ngomik, di mana ada yang mau didiskusikan lagi mengenai pengujian menggunakan ELISA ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja ke kuis Kahoot berhadiah. Baiklah. Gitu. Atau mungkin nanti kalau misalnya Sobat Ngomik ada yang pertanyaannya kalau kepikiran setelah Zoom-nya berakhir, boleh disampaikan saja ke admin Ngomik. Nah, nanti akan dijawab di situ via WhatsApp ya. Gitu. Oke, sambil Mas Ikrar menyiapkan, saya akan mengirimkan link untuk absensinya ya. Oke. Oke, kepada sopir. Ya, Dan sore mas-mas bule Tasik udah pusing seperti ini. kepada sobat ngomong sekalian, boleh dipersiapkan. Pertama, handphonenya. Kedua, kuotanya. Ketiga, sinyalnya. Keempat, jempolnya. Untuk kita bisa bermain Kahoot bersama. So, langsung ada yang masuk ya? Kita tunggu sampai berapa nih? Sampai 300 orang deh. Oke, Sobat Ngomik, absensinya sudah dikirim di kolom chat. Boleh sambil menunggu sampel kuisnya di dulu link absensinya, untuk nanti sertifikatnya akan otomatis terkirim ke email Sobat Ngomik masing-masing. Sobat Ngomik juga nih, bolehlah di follow Instagram @prohalios.id dan dikirim di grup ya untuk linknya. Sambil menunggu lagi saya akan menyampaikan hadiahnya seperti biasa ya. Untuk juara ketiga, oh ya, nanti ini hadiahnya berupa saldo wallet. Jadi kalau bisa sih GoPay, kalau nggak salah udah GoPay aja lah ya. Sudah harus GoPay. GoPay sisa sih. Jadi nanti hadiahnya berupa saldo GoPay, di mana nominalnya itu untuk juara 3 itu sebesar Rp100.000.
Untuk juara 2 itu sebesar Rp150.000 dan untuk juara 1 itu sebesar Rp250.000. Jadi dipersiapkan jempolnya ya, karena selain tepat harus cepat juga untuk memperebutkan podium Kahoot. Terpantau sudah 80-an orang. Padahal ini peserta Zoom-nya ada sampai 200 orang nih. 87 ya yang join ya. Buat yang lain boleh langsung join, masuk ke browsernya, ketik www.kahoot.it. Nah, nanti akan ada kolom untuk memasukkan PIN-nya, baru bisa memasukkan display name-nya. Jadi saya 100 orang lagi yuk. Sampai berapa menit lagi Mas Ikra? Mungkin di 15.35 mungkin ya. 15.35. 3 menit lagi. Oke, kita tunggu sampai 3 menit lagi sampai kita mulai Kahoot-nya. Boleh di-spill dulu mungkin Mas Ikra, akan ada berapa soal, jadi soalnya seperti apa? Ada 5 soal saja, 4 pilihan ganda, 1 true or false, benar atau salah. Jadi seperti biasa sih ya, pertanyaannya nggak banyak-banyak, tapi hadiahnya tetap banyak. Tapi justru karena soalnya nggak banyak, persaingannya akan ketat sekali ini gitu. Karena ada salip-salipan di tikungan terakhir. Ya. Saya ini kalau masih podium ribut ini. Ini untuk kalau namanya nggak asli kita diskualifikasi ya. Misalnya udah terpantau ada nama-nama aneh, ada artis pantura. Gak ya, nggak apa-apa, lucu-lucuan aja. Oke, sudah 15.33. 2 menit lagi ya Sobat Mumi, masih ada waktu untuk bisa join. Satu menit lagi. Bahaya. Kalau masuk podium juara satunya adalah siapa? Ayo. Gak bingung nanti. Ya kalau menang ya. Ya mudah-mudahan lah ya, tapi
Ya, mari kita lihat nanti Oke, ini pertandingan sesungguhnya. sudah 35. Kita akan mulai. Mohon maaf untuk yang belum bisa ikut di ngomik edisi selanjutnya. Oke, kita akan mulai di hitungan 3, 2, 1. Siapkan jempol dan sinyal. Oke, pertanyaan pertama. Media yang wajib digunakan untuk mendeteksi salmonella adalah ini harusnya ya, betul sekali. Jawabannya adalah XLD. Yang nonton Ada yang nonton sepertinya, guys ya. Oke, kita lihat podium pertama ditempati oleh Tina Cirebon. Emang iya, Cirebon. Itu bukan fit. Oke, ya ampun. Ya, mari kita lihat faktanya ya. Betul, XLD agar merupakan media utama untuk deteksi salmonella yang sebetulnya ini harmonis ya pada seluruh metode dengan tipikal koloni salmonella berwarna kehitaman. Namun beberapa salmonella yang non H2S dia justru tidak berwarna hitam, dan sebaliknya beberapa strain Citrobacter yang H2S positif itu menunjukkan morfologi yang serupa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Prinsip yang mendasari imunoassay adalah ini terlalu mudah. Ya, betul sekali. 90 orang menjawab dengan benar bahwa imunoassay didasari ikatan reaktif. Langsung Berubah total. Memang pemenangnya harus orang beneran ya. Jangan yang namanya aneh-aneh. Niza, Bu Niza, Bu Maya, dan Bu Afifah. ada kakak dan kak, Kakak. Nah, ini nggak boleh menang nih. kakak dan kak. Ya, ikatan antibodi antigen bersifat selektif dan spesifik, sehingga prinsip ini digunakan untuk mendeteksi antigen dari salmonella, sehingga pengujian akan berlangsung dengan lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Pertanyaan selanjutnya. Washing bertujuan untuk iya, seperti perkiraan saya. Jadi semua jawaban sebetulnya benar ya. Jadi harus dibaca sampai akhir dulu memang. Iya, Bu Dian menempati podium pertama, menggeser Bu Niza, diikuti Ibu Pramita, diikuti Kakak dan Kak. Ini, aduh, Game kelima siapa? Saya. WMI. Siapa saya? Mari kita lihat faktanya. Jadi pencucian buffer itu dilakukan pada setiap penambahan suspensi sampel dan juga konjugat. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa sampel atau sisa matriks sampel yang mungkin masih terbawa ke dalam sumur atau wells. Selain itu juga untuk menghilangkan kelebihan konjugat serta antigen bakteri non-target. Pertanyaan selanjutnya. Tips pengerjaan ELISA yang baik kecuali karena kekecohnya di situ tuh. Tapi ini harusnya mudah. Ya, betul. Menunda pembacaan mikroplet bukan merupakan tips pengujian ELISA yang baik.
Bu Dian masih di podium pertama, diikuti Bu Irwin dan Pak Ikhwan. Oke, ini belum pertanyaan terakhir sih ya. Pertanyaan selanjutnya, ini faktanya ya. Jadi eh, memasukkan microplate ke dalam breeder sesegera mungkin bertujuan untuk menghindari pembentukan warna yang berlebih. Sementara sisanya penggunaan metode pipet, tidak menyentuh dinding oil, serta pencocokan layout sampel juga bisa menunjang pengujian agar memberikan hasil yang baik. Oke, ini pertanyaan terakhir. Statement ELISA dapat menggantikan metode konvensional. Apakah benar? Iya, ternyata masih belum banyak yang sepaham ya. Jadi saya luruskan bahwa ELISA tentu tidak dapat secara utuh menghilangkan metode konvensional karena di tahap enrichment-nya aja kita masih pakai tuh metode konvensional dengan menggunakan BPW sebagai tahap enrichment-nya. Pun ketika kita dapatkan hasil positif pada ELISA, itu kita masih harus melakukan konfirmasi dengan metode konvensional menggunakan media XLD untuk memastikan apakah salmonella yang terbaca di ELISA adalah salmonella viable atau yang non-viable. Baik, kita lihat pemenangnya mulai dari podium ketiga. Bukan namanya asli semua. Oke, Dede ini tiba-tiba muncul nih. Berdua Pak Islam, dan itu juara pertama. Apakah ya? Ini adalah 3 pemenang kita pada kegiatan hari ini. Nanti silakan admin dihadirkannya akan proses. Sekali lagi selamat untuk para pemenang. Saya kembalikan lagi ke Oke, berakhirnya kuis Kahoot, berakhirnya juga agenda ngomik kita di episode 8 ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, atas atensinya. Semoga diskusi yang kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Untuk yang juara Kahoot, boleh nanti konfirmasi langsung di WA aja langsung ya ke admin ngomik. Nah, kami pamit undur diri. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di ngomik episode 9. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami izin pamit.